Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Senang sekali pagi hari ini di momen yang sangat istimewa. Saya hadir kembali dalam rangkaian acara podcast Obrolan Serawung Karyo Bakul oleh Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan izinkanlah saya Bara Zulfa yang akan memandu rangkaian acara pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya dalam podcast yang sangat spesial, tak lengkap rasanya jikalau kita tidak menghadirkan narasumber-narasumber spesial. Tentunya kita akan selangkah lebih dekat terlebih dahulu dengan siapa saja yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya akan sapa paling terdekat dari saya. Beliau adalah dari Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Nurholis Suharman SIP MSI. Selamat pagi Bapak Nurholis. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Sehat juga pastinya Sehat, Bapak ya. sehat. Tadi perjalanan menuju ke Rosin bagaimana Bapak? Alhamdulillah ini kebetulan agak lancar. Agak lancar. Tapi saya lihat Jogja Sudah mulai padat ya Pak ya? Gila. Kemarin aja udah macet di Weekend mana-mana. udah macet di mana-mana ya Pak ya? Berarti menunjukkan bahwa udah semakin sehat. Insya Allah semakin sehat, perekonomian semakin meningkat. Amin. Matur nuwun Bapak Nurholis, terima kasih. Saya akan bergeser. Ini yang paling cantik di antara kita semua, Sri Kandi satu-satunya, Ibu Besari Setiawati SEMPA, Wakil APPS IDIY, Ketua Bidang Pemberdayaan atau Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Ya. Selamat pagi Bu Besari. Selamat pagi Mas Bara, Ya. selamat pagi semuanya. Kita bertemu Semangat lagi. sehat. Semangat sehat pastinya. Perjalanan menuju ke Rosin? Alhamdulillah, walaupun Alhamdulillah. ramai, keramaian itu menunjukkan bahwa semuanya sudah sehat yang berada di jalan. Perlahan Mudah-mudahan sehat terus. pulih Ya, luar amin. biasa. Matur nuwun. Ya. Sehat selalu Ibu Besari. Amin. Ya, Selanjutnya sehat. pemirsa, saya akan selangkah lebih dekat. Wah, ini walaupun paling jauh dari saya, tapi kita selalu dekat hatinya Pak. Selamat datang Bapak Suharsono. Beliau adalah Lurah Pasar Imogiri, Sugeng Rawuh. Bapak, bagaimana? Selamat pagi. Pagi. Terima kasih. Ji. Ya, kita Matur bertemu nuwun. kembali. Iya. Tentunya di Sehat momen selalu yang dan tetap semangat. tetap semangat ini. Terima kasih Bapak. Tadi bagaimana perjalanan menuju ke Rosin, Bapak? Perjalanan kalau dari desa ke kota ya biasa ya. Nah, dari sama Imogiri kami ke juga. Jogja ya. Kalau dulu dari Imogiri ke Kutho itu tidak seramai sekarang, tapi Wah. lancar sampai di sini dengan selamat. Alhamdulillah, Ya. matur nuwun sangat sudah hadir Bapak Suharsono. Tetap semangat selalu Bapak, oke? Semangat. Terima kasih. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk ke seluruh 3 narasumber yang telah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk venue yang sangat istimewa, Rosin Hotel, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan pagi hari ini pemirsa, kami akan membahas salah satu tema menarik tentang pasar SNI menuju manajemen pemenuhan standar dalam rangka pemasaran lewat aplikasi Jogja Plaza. Dan kita tahu memang pasar ini menjadi salah satu penyangga perekonomian daerah Bapak dan juga Ibu ya. Bagaimana upaya pemerintah yang sudah dilakukan ini sangat luar biasa untuk membangkitkan ekonomi. Pasar adalah tulang punggung utama nih, apalagi di negara kita gitu ya. Sebelum masuk ke tema, saya akan selangkah lebih dekat dengan Bapak Suharsono terlebih dahulu. Bapak, dengan tema kita yang sangat istimewa pada pagi hari ini, apalagi Bapak dengan background sebagai Lurah Pasar Imogiri, Mekaten ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa terlebih dahulu tentang bagaimana upaya pemerintah terkhusus juga membangkitkan gairah pasar saat ini di tengah pandemi. Monggo silahkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Nurholis. Nurholis, Suharman. anggota Dewan Komisi B ya Pak ya. Oke, leres. Bu Besari Setiawati, ini senior saya Pak. Ya. Senior. Walaupun beliau gemuk tapi kesana kemari lincah Pak. Ya. Aktif loh. Ya Ibu. aktif ini dari Magelang nyepeda Pak. Tapi sepedanya dimasukkan bis. Ya. Terima kasih Mas Bara ya. Mohon izin Pak untuk mendahului ini. Jadi begini Pak, kami yang ada di pasar, kalau boleh saya flashback ke belakang dulu ya. Cih. Pasar rakyat, sebuah pasar rakyat ini benar Mas Bara sudah katakan tadi bahwa ini tulang punggung ekonomi ya. Leres. Tulang punggung ekonomi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat Ya. yang ada di level paling bawah. Kalau orang-orang yang modern sekarang boleh menyebut bahasa rakyat itu punyanya low entry ya. Ya. Mau masuk ke mid entry aja entah nanti bisa atau Susah enggak. gitu ya, Ya. Pak. Gitu. Karena apa? Tidak kita pungkiri ya, sebuah pasar rakyat atau pasar tradisional itu sampai sekarang pun masih lekat dengan konotasi yang ada di masyarakat. Pasar rakyat itu sebuah tempat yang
mengasihkan, tetapi kalau mau masuk ke sana itu angan-angan kita udah males, Wah, nggak tahu manajemen iya, seperti apa udah, tempatnya, keadaan iya, seperti manajemen apa, gitu, gitu. tempatnya seperti Izin. apa, kemudian nanti penataannya seperti Laras. apa, kondisinya seperti Iya. apa. Boleh dibayangkan nanti kalau masuk pasar rakyat, pasti pasar rakyat itu kumuh, becek, apalagi setiap musim hujan seperti Tiba ini ya, seperti ini, nggih. berdesak-desakan, Ya. tidak tertata. Kemudian manajemen dagangan pedagang itu Jadi juga satu gitu ya. mawut-mawut Nggih, ya. benar. Mohon maaf, mungkin orang yang sudah sering belanja ke pasar modern ini jadi males Pak Iya. ke sana. Nah, ini tugas kewajiban kita semua untuk mendorong agar pasar rakyat ini menjadi lebih baik, lebih tertata, lebih termotivasi dengan manajemen yang benar-benar terencana Benar. agar ke depan pasar rakyat ini dapat tetap eksis. Peran pemerintah ini sangat penting sekali. Benar. Ya. nggih. Iya. Kalau di Kabupaten Bantul, kebetulan pasar Imogiri ini di bawah naungan OPD Dinas Perdagangan ya. Nggih. Nah, ini. Kabupaten Bantul. Sedangkan Dinas Perdagangan Kabupaten sendiri itu, Kabupaten Bantul itu sendiri mengelola, mengampu 31 pasar rakyat se-Kabupaten Kabupaten Bantul. Bantul, Itu baik. belum pasar desa. Ya. Benar. Dan kebetulan kalau boleh saya cerita juga, Nggih. pasar Imogiri merupakan pasar tipe 1. Tipe Ya, 1 ya. tipe Pak? 1 ya. Ya, baik. Di Bantul ada 4 pasar yang tipe 1, pasar Bantul sendiri, Ya. yang di Kota Bantul, pasar Imogiri, pasar Niten, dan pasar Piungan. Sedangkan yang menyandang gelar Tipe SNI iya. atau sudah bersertifikat standar nasional hanya pasar Imogiri di Bantul. Luar biasa. Dan juga satu-satunya di daerah istimewa Yogyakarta. Wah, mantap. Luar biasa ya. Dan ini bukan secara kebetulan atau sekonyong-konyong ya. Tapi Karena- banyak yang sudah dilakukan soalnya. Ya, Pak, nggih. karena begini, kalau boleh saya cerita lagi bahwa Nggih. pasar Imogiri ini berstandar nasional sudah mulai tahun 2017. 2017 Ya. sudah SNI. Pak. Ya, sedangkan SNI yang kemarin kita laksanakan untuk SNI yang pertama, Ya. itu masih aturannya SNI 8251 tahun 2015. Oke, baik. Baik. Ketika kita tahun 2020 Oke. harus re-SNI lagi karena Baik. aturan SNI Sudah 2015 itu hanya berlaku 3 tahun. Jadi harus rebrand Iya, lagi. Nggih. yang setiap tahunnya harus dilakukan audit kesesuaian Luar, ya. dan lain-lain. Baik, baik. Nah, kebetulan kemarin kita re-SNI tahun 2020 dan alhamdulillah SNI lagi dengan SNI mutu 1 kualitas 1 luar biasa matur nuwun dengan sangat, Bapak pedagang yang Suarsono sejumlah ini. 1.500 Josan. orang. Wah, Gitu, ini Pak. saya yakin ini banyak Iya. upaya yang sudah dilakukan Iya. oleh Bapak Suarsono dan juga tim terkhusus Iya. di Pasar Imogiri ya, Pak nggih. Jadi bukan semata-mata begitu ya, Iya, karena benar. ini sinergi Benar. ya Benar. antara OPD, Benar. pemerintah Kabupaten Bantul, kemudian pedagang sendiri dan pengelola pasar. Ya, kolaborasi. Tanpa tiga-tiganya ini Benar. tidak akan bisa. Tidak akan bisa Ya. mencapai target atau Iya. achievement seperti ini nih. Nah, luar Karena banyak biasa contoh sekali. ya yang sudah terjadi di daerah kabupaten kota lain. Ini banyak bupati wali kota yang ingin sekali Benar. salah satu pasarnya Ter-SNI. ber-SNI. Nah. Tapi kenyataannya bukan semudah Baik. melakukan itu. Nanti saya akan lanjutkan kembali Oke. dengan Bapak Suarsono, Iya. kira-kira upaya apa yang sudah dilakukan dan bagaimana nih. Wah, ini program-program yang sudah dilakukan di Pasar Imogiri, tapi saya akan ke arah Ibu Besari terlebih dahulu. Ibu mewakili dan juga dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia gitu ya. Apalagi dalam bidang pemberdayaan. Melihat tema kita pada pagi hari ini itu luar biasa. Ini adalah salah satu tema penting apalagi di tengah pandemi. Untuk bagaimana mengangkat dan juga menumbuhkan kembali perekonomian di pasar rakyat dan juga pasar tradisional. Terlepas dari itu juga banyak, tadi Bapak sudah menyampaikan stigma negatif kalau pasar tradisional pasti Ya. akan A, B, C, dan lain sebagainya. Monggo silakan Ibu Ya, Besari. terima kasih Mas Bara. Zee. Saya jadi anget nih mendengar apa statementnya dari Banyak Pak ini Harsono prestasinya gitu. luar Kenapa biasa. anget? Karena saya pun ikut di dalamnya ketika Oh, SNI ini. Jadi kita bersama-sama berkolaborasi walaupun kami non pemerintah gitu ya, karena kami dari APPSI Daerah Istimewa Yogyakarta, bukan asosiasi pemerintah tetapi asosiasi pedagang pasar Nah, seluruh Indonesia. Dan organisasi ini
terstruktur mulai dari pusat, kemudian provinsi, kabupaten, kemudian sampai di tingkat pasar. Jadi kalau di pasarnya Pak Arsono ini namanya APPSI Komisariat Pasar Imogiri. Jadi terstrukturnya sudah jelas gitu. Siapa melakukan apa, termasuk APPSI yang di Pasar Imogiri. Jadi memang saya mengapresiasi sekali ketika pasarnya Pak Arsono, salah satu pasar di Kabupaten Bantul ini pingin melaksanakan SNI. Nah, kami dari APPSI Daerah Istimewa Yogyakarta tentunya mensupport apa sih yang harus dilakukan. Kami kalau masalah infrastruktur itu adalah menjadi hak kewajibannya dari pemerintah. Tetapi bagaimana pedagang ini diberdayakan? Karena saya yakin tadi secara teori disampaikan banyak oleh Pak Arsono, ketika pedagangnya tidak bisa guyup, rukun dan berkehendak sama dengan pemerintah atau pengelola ini, SNI itu tidak akan bisa terwujud. Yakin saya, ya. Karena ketika pemerintah membangunkan nih, mungkin disupport dari dewan, bangun pasar yang bagus. Kemudian lurah-lurah pasar manapun, ayo silahkan kelola dengan baik. Tapi pedagangnya misalnya buang sampahnya sembarangan. Kemudian cara dia berjualan, barang-barangnya diletakkan sembarangan, itu juga tidak akan berhasil karena SNI itu sangat rigid sekali. Jadi saya berharap teman-teman, saya menyapa juga yang ada di Prambanan, luar biasa. Prambanan kemarin juga menjadi juara pasar siaga COVID gitu ya. Mudah-mudahan saya support juga untuk bisa segera melaksanakan SNI Pasar Rakyat ini. Kemudian pasar Godean juga bagus. Di sana ada Pak Ribut ketuanya. Kemudian pasar Argosari ada Bu Sriatun juga di Wonosari gitu ya. Monggo, termasuk pasar-pasar Bantul yang lain, saya kira karena dekat untuk sekolah lah. Sekolah itu tidak harus di sebuah ruangan, tetapi dari pasar mana sekolah, misalnya ke pasar Imogiri sambil jajan lah ya Mas Bara ya. Kalau sekolah omong-omongan tok nanti ngantuk, jajan lah di Imogiri, ada wedang uwo, ada bakpao dan sebagainya yang khas sana ya, tentunya itu menjadi lebih akrab. Dan ketika kita tahu ada apa sih di Imogiri ini kok bisa ber-SNI dan bisa jadi satu-satunya di daerah istimewa Yogyakarta. Ini tadi mau bilang SNI itu pasar SNI itu seperti ini Bapak nih belum jelas. Kita kupas. Apakah itu singkatan atau pasar SNI itu? Ini itu apa? Monggo silakan, siapa yang bisa menjawab? Bapak Suarsono silakan. Pak. Wah, mohon maaf saya terlalu menggebu-gebu. Saya semangatnya Jadi lali burine, Pak. Ya, sama Pak. Helm itu ada SNI-nya, itu standar nasional Indonesia. Sama Pak, singkatannya pasar yang berstandar nasional Indonesia. Tersertifikasi Tersertifikasi resmi oleh Badan Sertifikasi Nasional BSN. Itu Pak. Jadi nggak cuma helm, pasar juga ternyata ada SNI-nya Pak. Iya. Masyarakat kan belum paham. Karena pasar itu juga disertifikasi, dinilai dan sebagainya kan gitu. Betul, ternyata disertifikasi juga loh ini tadi ya. Dinilai kapasitasnya, bagaimana pedagang pasar kan begitu. Benar ya Pak. Ya. Baik, luar biasa. Nah, ini berarti kita bisa tarik kesimpulan dari Ibu Besari dan juga Bapak Suarsono bahwasannya perlu kolaborasi. Ya, nggak bisa kalau Bapak Suarsono udah motivasinya gede banget gitu pemirsa ya, sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ternyata pedagang ya dari Ibu Besari, wah masih buang sampah sembarangan dan perdagangannya belum ditata semaksimal mungkin, juga nggak akan jadi dapat juara satu nih ya Pak ya. Wah, luar biasa sekali. Saya akan coba ke Bapak Nurholis pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak, tadi juga Bapak Suarsono sudah menjelaskan, Ibu Besari juga sudah menyampaikan, tema kita tuh luar biasa Pak, apalagi di tengah pandemi saat ini ya Pak. Pasar perlu bagaimana diguyupkan kembali, ruhnya kita kembali bangkitkan, menemukan kejayaannya, dan ini perlahan. Semoga pasar Imogiri bisa menjadi salah satu sister atau percontohan untuk pasar-pasar lainnya ya Pak. Amin. Monggo silakan Pak Nurholis. Jadi ini, kalau kita bicara pasar, pasar itu adalah pertemuannya antara pembeli dan penjual. Itu dia Pak Lurah. Nah, kalau kita bicara ketemunya pembeli dan penjual, itu kan pasar dikatakan banyak sekali ragamnya sekarang ini. Nah, saat ini kita kan bicara masalah pasar tradisional. Pasar tradisional tadi Pak Lurah, Pak Suarsono sudah menyampaikan bagaimana pasar tradisional di Imogiri yang sudah SNI, standar nasional Indonesia. Berstandar. Nanti sudah itu merupakan
pasar paling top kan gitu Pak. Wow. Nah, Pak, intinya pasar kan sana gitu. top ya? Top apa? Karena di Jogja kan hanya satu. Kalau TOP-nya mungkin bisa kita rundingkan lagi. Yang jelas kan SNI tadi sampaikan di Yogyakarta hanya satu, baru hanya satu. Baru Hanya nilainya kan hanya satu. yang lain itu apakah belum di nilai sertifikasi gitu. apa memang sudah sertifikasi tapi belum dapat memenuhi. ya Pak. Nah kalau sudah semua dinilai, kemudian yang lolos hanya pasar Imogiri baru paling top ya Mas. Paling top Pak. Ini Makasih, saya juga Pak. pernah main ke pasar Imogiri Nah, soalnya emang keren jadi banget gini, Pak. Tadi kalau kita bicara masalah pasar tadi kembali ke pasar itu kan tadi ketemunya antara pembeli dan penjual. Yap. Nah sekarang memang kalau kita bicara pasar tradisional tadi memang sangat kompleks dan sangat banyak sekali yang itu dibicarakan. Tapi perlu diingat sekali, memang pasar tradisional ini meskipun ini tadi sampaikan anggap aja kelasnya kan masih di macam-macam, bawah, ya, gitu. benar-benar, Tapi gitu. kan harus menjadi perhatian dan apalagi sekarang udah ada penilaian sebagainya. Karena apa? Di era sekarang ini suatu keniscayaan bahwasanya pasar tradisional akan mulai ditinggalkan. Karena apa? Ini juga pasar ini sekarang. Wah benar nih Pak, market nih Pak. Ini juga pasar, ini juga market. Karena apa sekarang di masa sekarang itu orang di luar, di Iya. rumah, ya di rumah dengan pencet HP dia bisa beli, penjual bisa langsung ke Datang, rumah. ya. Nah ini kan juga pasar. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama-sama kaitannya dengan bagaimana kita mengembangkan pasar. Oke. Nah, kalau kita tidak selalu inovatif seperti Pak Lurah Pasar Imogiri, ya nanti pasar-pasar itu akan semakin Tertinggal. meskipun juga saya kira tidak akan ditinggal begitu saja, tapi untuk kemajuan dan untuk pelayanan tadi memang harus menjadi suatu perhatian dan harus selalu berinovasi. Ya. Baik itu pengelola pasarnya atau mungkin pedagang-pedagang tadi disampaikan oleh Ibu bahwa itu semua harus berkolaborasi untuk bagaimana menciptakan pasar tradisional tidak ditinggalkan oleh pembeli Benar. yang ada di masyarakat, apalagi misalnya sore hujan dan sebagainya ini seperti apa. Nah inilah Upaya tantangan yang kita jelas. untuk selalu menekan. Makanya pada kesempatan ini kita selalu melihat balik ke rumah. Tapi kalau saya melihat di pasar itu kan biasanya yang selalu jadi pasar kan anak buahnya Bisa. karena apa? Karena pedagang itu kan macam-macam karakternya ya Bu. Terus. Wes ditoto kan ada apa. Tapi ternyata kadang habit atau social life itu memang susah agak di ini sih Pak. Kebiasaan-kebiasaan itu lah nanti mungkin yang perlu benar-benar. Bu. Benar Cing. Kita kupas nih ya. Nah inilah tantangan kita bersama-sama. Nah, Benar. kalau kita bisa pemberdayaan dan nanti monggo bareng-bareng kita ciptakan pemberdayaan pasar. Kebetulan kami di Komisi B ini kan di bidang perekonomian Baik. yang Pak. memang sekarang itu baru berupaya untuk bisa membangkitkan perekonomian Baik, di Pak. Yogyakarta Salah setelah satunya, pandemi ini. Ya, termasuk salah satunya adalah bagaimana kita mulai menggairahkan kehidupan ekonomi melalui bagaimana pasar-pasar itu sudah Bangkit, mulai nggih, Pak, nggih. mulai bangkit tanpa harus meninggalkan Iya. prokes yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama-sama. Benar. Jadi alhamdulillah tadi sudah ada penilaian mana pasar yang Siaga Covid ya. siaga COVID Nah, ternyata yang pasar terbaik di Prambanan. Prambanan. Saya Sih. sangat terima kasih untuk pengelola pasar Prambanan. Matur nuwun Nah, sangat. yang lain pun juga sebenarnya harus ditiru itu karena Oke. sekarang ini meskipun kita itu kan Mas, pemerintah ini kan harus pegang kendali perekonomian maupun Benar. kesehatan, mana harus ngegas, Mana direm. harus di low bentar Mana nggih. setelah direm mau digas lagi. Nah, Iya, ini kan Mas, ya. kalau tidak ada kerjasama dengan seperti pedagang pasar, Pak Lurah Pasar, pengelola pasar Benar. ini kan juga nanti program pemerintah ini juga Tidak akan berjalan bisa maksimal berjalan. gitu, Ya, benar, meskipun benar. perekonomian tumbuh tapi kok bareng Iya. COVID tumbuh lagi. Ya sama aja kok malah nanti ya, drop drop lagi. Benar. Emang harus bagaimana kolaborasi itu perlu sekali dari semua ini kan insan. makanya ya. harus Pak Baik. Lurah juga harus menilai kira-kira biar kapan tau digas, Wah, benar. kapan kudu benar. direm. Iya, Nah, misalnya benar sekali. wes kita rada ono gejala-gejala mungkin tadi Nggih. kerumunan atau mungkin pada pedagang pasar tidak pakai masker misalnya itu kan Ini juga baru harus diingatkan. di- kalau udah mulai ayo di pedagang silahkan berjualan lagi semua. Cing. Bagaimana menumbuhkan ekonomi dan kesehatan harus bisa Jadi seimbang, benar ya, sekali. Matur ada nuwun. di pasar-pasar tadi. Terima Iya, kasih. Pak Nur. Oke. Kalau saya boleh matur, yang namanya pedagang pasar itu unik Pak Nur. Iya. Jadi misalnya pemerintah mau bangun nih pasar gitu ya. Oh, besok dibangun ada yang baru. Ada pedagang dan hampir sebagian besar Pak
besok kula tetep madhep ngulon kaya wingi lho Pak. Padahal pasare ora madhep ngulon semacam tapi pun niku. kepercayaan. Ya. Jadi pedagang itu ibaratnya diajak rapat orang 10, yang usul tuh bisa 12 kok Pak. Yang dua saya nggak tahu juga itu gimana gitu ya, dari mana gitu. Jadi intinya kalau saya mencermati pedagang itu nun sewu walaupun mereka ada di lapisan paling bawah gitu ya. Tetapi ketika mereka istilahnya wong Jawa dipangkuli leh itu ya, dia harus diuwongke. Ketika mau bangun, ketika mau ada program, ketika kecil aja misalnya ada pelatihan pedagang yang kamu butuhkan tuh pelatihan apa? Jangan tiba-tiba ya top down gitu, sesok pelatihan keuangan. Lah wonge ra iso nulis kok dilatih keuangan. Nek dilatih ngitung duit mungkin bisa pedagang. Tapi kalau disuruh iki saiki pulaane sakmene, batine sakmene, tak simpen sakmene, tak nggo sakmene, dia pusing. Pun kula sakniki ngantek anak kula do dadi mon duwite kula nggih tesih enten. Selama ini gimana Bu? Di lapangan seperti apa Bu? Selama ini apakah pemerintah juga masih top down gitu? Ya, kalau beberapa daerah itu sudah mulai penjaringan dulu ketika tahun depan akan ada misalnya 10 paket pelatihan. Nah, biasanya dari lurah pasar ini apa yang dibutuhkan oleh pedagang bicara dengan apsinya. Sesuai dengan apa yang sedang. Ada yang kadang-kadang Bu, buat DKI pelatihan bagaimana menangani orang melahirkan di pasar. Oh, itu kan bagus ini, ya. Baik. Nah, bekerja sama dengan puskesmas. Jangan nek wis bayine mintip-mintip bagaimana caranya. Kalau masih di dalam bagaimana caranya gitu. Nah, mungkin di SN itu banyak sekali ada UKK juga dan sebagainya. Nah, dilatihlah itu melalui kader-kader pedagang. Intinya Pak Nur, pedagang itu hanya pengen diuwongke. Ketika mau sesuatu dilaksanakan di dalam pasar, ajaklah bicara. Saya yakin mereka support. Walaupun orang kecil ketika diuwongke, ayo. Tidak harus urunan diminta pun dia langsung pun niki kula sing tumbas, niki kula sing tumbas. Di pasar itu apa-apa ada loh Mas Bara. Pisang ada, mie pentil ada, apa-apa ada. Dan itu saya lihat karakternya begitu ya, pulsa ada, segala macam ada. Saya kira gitu untuk pedagang itu. Hebat sekali mereka ya kalau semuanya kita ajak untuk berkolaborasi nah, pasti dia kan itu jadi kalau Pak Arsono tadi bilang bahwa pedagang di pasar tradisional, pasar rakyat itu adalah pengusaha yang rentan terhadap apapun. Ada krismon, pasar tetap buka. Tetap, ya bisa. Ada gempa, pasar tetap buka. Pandemi. Ada COVID, pasar tetap buka. Dan mereka menjadikan biasa. anak-anaknya orang yang jadi gitu dari berjualan di pasar. Luar biasa sekali. Nah, itu tadi pemirsa sangat menarik sekali perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Tadi kita sudah banyak membahas tentang bagaimanakah keadaan pasar sesungguhnya, tapi kita kembali ke Pasar Imogiri kepada Bapak Suharsono. Sebenarnya saya penasaran Pak, upaya apa loh Pak yang sudah dilakukan? Kok bisa sampai nomor 1 loh Pak di Jogja dan satu-satunya Pasar Imogiri. Walaupun saya pernah ke sana emang bagus sih Pak. Ini sudah apa saja yang dilakukan oleh seluruh tim di Pasar Imogiri? Baik Mas Bara, saya nggak akan jawab langsung pertanyaan panjenengan ya. Ini keingintahuan itu biar saya gantung dulu. Iya, silakan. Penasarannya nanti gitu ya Pak. Saya nyambung Pak Nurkolis tadi bahwa pasar mau dibawa kemana ya kira-kira tadi esensinya. Pasar Imogiri pedagang pengelola welcome dengan kemajuan zaman Pak. Jadi kita tidak bisa terus dengan segala macam kekolotan kalau pasar rakyat, pasar nasional harus seperti ini terus. Tidak bisa seperti itu ya. Pedagang pasar Imogiri ini sangat welcome sekali dengan kemajuan teknologi. Kemajuan istilahnya tadi apa? Perdagangan yang akhirnya non tunai ya. Salah satunya diwakili dengan untuk ini satu-satunya juga yang sudah dilakukan di pasar tradisional Sekabupaten Bantul bahwa pasar Imogiri ini sudah menerapkan e-retribusi Pak. E-retribusi. Ya. Mereka bayarnya udah nggak pakai uang lagi bisa langsung scan gitu. Scan dengan bekerja sama dengan bank. Itu pemberdayaannya, pelatihannya dilakukan oleh Pak Lurah Pasar sendiri apa memang oleh menggandeng gitu pemerintah kabupaten? Ya, makasih Pak Nurkolis. Jadi gini, sebuah pasar itu tidak hanya butuh orang datang membeli. Saya sering ke perguruan tinggi akademisi Pak. Saya minta bahwa tanggung jawab akademisi juga terhadap pasar rakyat. Bukan cuma kuliah di kampus. Salah satu contoh kemarin kita dapat paket
kalau saya bilang nanti jangan dibilang aneh ya. Oh, apa nih Pak? Bentar. Diklat pedagang ini dari MMTC. MMTC. Jalan Magelang. Kampus Ya, Broadcasting. itu diklat langsung teman-teman dari MMTC langsung masuk ke pasar selama 4 hari. Diklatnya pedagang apa? Pedagang diajarin bikin video. Oh, bikin editing video dan beauty shoot lain-lain gitu. ya. Untuk pemasaran. Betul Pak. Oke, Karena di era globalisasi ini ya kita harus seperti itu. Ternyata animo ya sangat tinggi pedagang. Antusiasnya luar biasa. Ketika kemarin itu pesertanya ada 20 orang Pak. Jadi naik nih jangan-jangan Ya, pesertanya. itu salah satu bentuk bahwa siapapun harus ikut bertanggung jawab Benar. terhadap kelangsungan sebuah pasar nasional. Walaupun ini keyakinan saya ya Pak ya, Oke. walaupun kalau banyak didengungkan oleh orang-orang yang di luar, wah nanti pasar rakyat ini akan terdepak oleh pasar modern, swalayan. Keyakinan saya tidak akan pernah terdepak. Tinggal niat kita bagaimana mengurus pasar rakyat itu. Nah, Karena di pasar rakyat ini tadi Pak Nurkolis sudah ngendiko, di sana bertemunya orang yang mau beli dan jual. Pembeli dan penjual dan pembeli. Yap. Ini uniknya di sini karena tidak akan terjadi di supermarket, Benar. di mall dan lain-lain. Yap. Misalkan saya pedagang, Pak Nurkolis rawuh, ya. Pak Arsono saya mau beli ini, harganya berapa Pak? 50.000. Wah enggak segitu. Terjadilah Terjadi. tawar Ya. menawar. Di sana ada janda yang nemu istri di pasar Pak, karena belanja dan komunikasi. Jadi ada ikatan sosial yang sangat erat Benar. yang terjadi di sebuah pasar rakyat. Iya. Yang dimana itu tidak akan pernah ada, Di tidak tempat akan pernah manapun. ditemui di Leres. toko Iya, modern. Pak. Iya, benar. Kalau toko modern, ya kita datang ke sana belanja, kita nurut sana. Kalau di pasar rakyat, ya bisa nanti ditawar. Bahkan kalau Bu Besari ini, Sekretaris APSI Kabupaten Bantul ini, kalau belanja saya bilang ini ndregel sekali Pak. Iya, harusnya 50.000 itu ora bati. Iso ngenyang dinasnya 40.000 Pak. Iya. Iya, seperti itu. Nah ini benar-benar ya. Benar-benar situasional sekali bahwa ketika menjawab pertanyaan dari Pak Nurkolis tadi bahwa pelatihan pedagang ini sudah kita programkan setiap tahun. benar. Karena itu masuk juga salah satu materi bahwa pasar yang bersesen ini minimal harus ada pemberdayaan pedagang 2 kali dalam setahun. Oke, Perlu 2 juga kali. diketahui bahwa Bu Atik tadi nyebut pasar Prambanan juara siaga Covid, saya cemburu. Pasar Imogiri juara 1 loh siaga Covid. Iya, ini juga Protokolnya luar Bu biasa. Besari juga Pak. Nggih, yang Jadi terlibat di dalamnya. jadi bukan masalah juara dan apa, Benar. tapi edukasi dalam merangsang pedagang untuk berbuat lebih baik, Benar. ya, menyikapi teknologi, menyikapi kemajuan zaman agar pasar ini tetap dapat melayani. Benar, Ya, benar. jangan takut ketinggalan zaman, tetapi harus tetap dapat melayani dengan Yes. segala cara dan upaya. Banyak yang sudah dilakukan. Gini, Pak. Ya. Kalau saya lihat Pak Narsono itu kan dia kan sebagai lurah. Lurah pasar. Lurah yang Imogiri. tidak perlu pemilihan. Gila, langsung udah. Lurah ke-9 Pak di Imogiri. Ya. Karena barusan pilihan lurah Pak. Jadi nggak perlu pemilihan udah langsung jadi lurah. Langsung jadi lurah pasar ini. Tapi emang luar biasa terlihat bagaimana upaya yang dilakukan Iya. dan juga program-program kerja. Kalau tadi Bapak kan sudah mengatakan setiap setahun itu pasti ada 2 tema. Minimal 2 kali. Itu minimal. Berarti Minimal. lebih itu bisa. syarat primer itu dalam SNI. Oke, baik. Jadi memang SNI itu mendorong Pak, mendorong sebuah pasar itu untuk bergerak terus penataan manajemen, penataan lokasi dan lain sebagainya. Benar. Oke. Tapi emang ini loh lucunya pasar tuh kearifan lokalnya masih Iya. terjaga. Tapi jangan bagaimana- salah nilai, jangan salah persepsi bahwa SNI itu sebuah kejuaraan, tidak. Ya, benar. Kalau dapat SNI Fasilitas, bukan benar. juara 1. Ya. Kalau juara nanti hadiahnya apa? Karena SNI tidak pernah menyediakan hadiah. Iya, benar. Ya, hadiahnya nanti di perilaku Ya, pedagang selanjutnya ke depan. Iya, Itu. benar-benar bonus ya treatmentnya. Saya kira Mas Bara, J, Pak. menarik ya. Leres, Pak. Sebagai pengelola pasar itu memang harus kreatif tadi sebutkan Pak. Karena apa? Peluang-peluang apa yang ada di
dalam pasar Nggih. itu harus bisa dimanfaatkan. Tadi termasuk bagaimana melingkan dengan perguruan tinggi, melingkan dengan itu kan memang menjadi suatu tuntutan dimanapun. Tidak hanya kalau saya kemarin kalau di pemerintah provinsi selalu bicara dengan OPD itu bagaimana sih kita memanfaatkan kita Jogja itu punya potensi yang sangat luar biasa berkaitan dengan otak kan, dengan perguruan tinggi dan sebagainya. Ini harus dimanfaatkan. Ternyata Pak Suasana sudah menerapkan sampai ke tingkat pasar profesional. Jadi ini saya harapkan nanti juga teman-teman bapak dari yang pengelola pasar yang lain yang di Yogyakarta ini udah ratusan mungkin ribuan ya sampai ke pasar-pasar desa harus demikian. Jadi jangan terpaku pada hal-hal yang rutinitas. Pasar pengelola ya narik distribusi ya mengopiak-opiak pedagang itu saya melihat banyak sekali hanya ada seperti itu. Fungsinya hanya itu pengelola pasar itu. Bar narik distribusi wis bar kuwi ngoprak-oprak sing ora tertib ngoprak-oprak enggak pernah ono ngoprak-oprak iki solusine piye dan sebagainya. Lah inilah yang saya pesan kepada semua pengelola pasar bahwa saya tadi disampaikan oleh Bu Lestari bahwasanya pedagang ini adalah manusia yang perlu didudukkan sebagai harkat dan martabatnya. Kalau didudukkan mesti dia akan manut lah istilah itu yang harus saya pesan kepada pengelola pasar. Pengelola pasar itu bisa bagaimana mengkolaborasi menjadi kebutuhan pedagang itu apa? Kayak tadi misalnya Pak Lurah itu sangat jeli terhadap kesukaan pedagang. Apa yang dibutuhkan? Sekarang misalnya pedagang pasar rata banyak emak-emak ya Pak, ibu-ibu ya. Iya. Cowok-cowok juga banyak. Nah itu kan sekarang kan di medsos itu ibu selalu upload. Iya, Nah, itu kan ada pelatihan bagi cara bisa sampai upload. sedalam itu, Nah itu kan suatu terobosan. Dan itu dibutuhkan sekarang Pak soalnya. Harus itu bahkan mungkin pelatihan ini mungkin nanti dari dinas perdagangan baik provinsi maupun kabupaten atau desa karena pasar itu kan pengelola ada kabupaten ada tingkat desa. Nah sampai ke tingkat desa kan pasar desa juga banyak. Nah, ini saya berharap seperti itu. Jangan monoton mengelola pasar. Harus ada terobosan-terobosan. Kalau nggak ada ide-ide ya kita coba dolan ke perguruan tinggi. Ya. Dan mungkin dolan ke dinas atau di BPD banyak kajian-kajian sebenarnya yang itu menunjukkan loh pasar kudu kepiye banyak sekali. Kita lakukan Pak Nurmulis. Ketika saya boleh cerita di Fakultas Peternakan UGM saya ke sana Pak. Pak Dekan Peternakan bisa ini ada kira-kira ada ide untuk menyentuh lapangan terutama pasar Imogiri. Boleh Pak nanti kira-kira yang dibutuhkan apa? Saya butuh pelatihan pedagang yang menangani dagangan daging sapi dan daging ayam Pak. Itu karena apa? Ini mata dagangan yang paling rentan terhadap cemara. Kalau di Imogiri nanti boleh dilihat bahwa pasar Imogiri sudah melakukan yonasi. Ikan basah berada di sebelah mana? Gitu, berada di sebelah selatan. Ikan basah, daging sapi, daging ayam ini tidak boleh keluar dari area itu. Zona tersebut. Jadi nggak mungkin menemukan orang jualan ini kok di zona pakaian misalnya. Di luar area zonanya. Ini saya pernah ke Imogiri Pak. Saya pernah kunjungan ke Imogiri. Jadi yang kira-kira banyak menimbulkan masalah bau misalnya ya tadi ikan itu pas di depan kantornya Pak. Iya. Soalnya kan banyak kalau berarti kan nek ana ambur jadi kan banyak pedagang malah yang selalu agak buri. Kayak buri ini kan malah tidak terkontrol. Nah ini salah satu bentuk ini. Memang itu ide dari awal Pak. Karena ketika itu kita juga kalau yang reskan-reskan rawan dengan cemaran, rawan dengan bau dan lain-lain memang harus dekatkan dengan minimal dengan saya malah bisa langsung boleh dilihat di Imogiri itu yang paling jauh pasti malah yang kering-kering Pak yang mereka relatif daya tahannya lama dan tidak bau. Benar Pak seperti itu Wah. Karena apa coba Pak kalau tahu? Kenapa Ibu Itu karena ada komunikasi yang baik. Kalau tidak ada komunikasi yang baik ya non sewu tabiat pedagang kan macam-macam ya. Kadang-kadang pembelinya banyak dari sana, dia ke pintu sana gitu loh. Nah, ketika ini sudah dikomunikasikan dari awal, diajak duduk bersama dan sebagainya, ini akan menjadi mudah. Tadi mungkin gambaran SNI itu akan
sulit ya. Dan mungkin awang-awangan lah istilahnya, segede apapun pasar, sebesar apapun biaya yang diberikan oleh pemerintah untuk SNI, belum tentu bisa terwujud ketika tidak ada keikutsertaan pedagang. Karena lurahnya satu, tapi pedagangnya 1.500. Banyak. Mulutnya lagi di sini, nah yang di sana sudah kabur kan gitu. Jadi memang itu butuh apa ya? Pemahaman bersama, kesepakatan bersama gitu ya, khususnya pedagang. Ya, Pramila saya sampaikan ke seluruh pasar di DIY ini, apabila ingin ber-SNI, ya tolong pedagang ini diangkat lebih dulu lah. Kamu maunya apa, seperti apa. Karena SNI ini mencapainya itu sulit. Lebih sulit lagi mempertahankannya, lebih sulit lagi menghitung atau melihat efek positifnya, keuntungannya apa toh. Coba nanti boleh dicoba untuk pasar-pasar besar yang belum ber-SNI, ketika sosialisasi teman-teman pedagang, pasar kita mau SNI, apa untungnya SNI? Itu suara pertama yang saya dengar waktu itu ya. Orang masih ini. Untungnya apa SNI? Kita tuh yang penting kan jualan payu, sesuai tadi kan itu. Pasti ada konflik. Pasti ada ya Pak ya. Itu rawan konflik itu seperti itu. Jadi monggo lah. Saya berharap juga nanti ada pasar ber-SNI kedua, ketiga dan sebagainya. Syukur beberapa pasar di sebuah kabupaten gitu, sehingga paling tidak orang itu citra kumuh, bau, jorok, usek-usekan, minim fasilitas di pasar itu minim yang. Nah ini yang mau saya juga tanyakan Bu, dan juga Bapak nanti bisa menambahkan, termasuk juga Bapak Nurholis. Kalau pasar SNI itu memang syaratnya yang paling, ini bukan sekali lagi bahwa menentukan juara ya, tapi setidaknya bisa menginspirasi pasar-pasar yang lain nih. Kalau semuanya pasar SNI itu seperti ini gambarannya, mungkin bisa diberikan gambaran untuk pemirsa di rumah bahwa SNI atau Standar Nasional Indonesia ini bisa didapatkan dengan pasar memiliki mungkin infrastrukturnya harus apa saja, mengatakan. Kenapa Pak? Ya, matur nuwun. Mohon izin ya, SNI ini masih ini Pak benar. Jadi gini, ini mitra kerja saya juga ya. Nah, monggo silakan. Sebelumnya juga beliau ini sewowogen kalau mantau ngikutin perkembangannya. Mohon maaf saya harus menyebut Gusti Mangku ya. Karena Gusti Mangku itu nyetir sendiri nyampe di pasar Imogiri cuma mau beli soto ayam. Ya, beliau sering ke sana karena memang tak anggap ini pasarku loh, dikelola dengan baik loh Mas. Siap seperti itu. Jadi gini Pak, sebuah pasar SNI ini berjalan dengan dua manajemen Pak. Yang satu manajemen dari pemerintah daerah, tentu saja sesuai dengan perda yang berlaku pada saat ini. Dan intern pasarnya berjalan juga dengan SOP Pak. SOP Standar Nasional Indonesia. Standar Operasi dan Prosedur ini berjalan dengan perda dan berjalan dengan SOP. SOP itu yang kemarin kita jalankan ada 14 SOP utama dari 24 SOP ya. Kemudian peraturan yang baru SNI yang 21 ini tahun 21 ini dipadatkan menjadi 4 SOP saja. Tetapi pada kenyataannya kemarin kita pelajari setelah kita surveillance baru tanggal 89 kemarin, ternyata tidak ada bedanya tapi malah lebih berat syaratnya. Cuma kata-katanya aja dipadatkan. Ya, itu. Jadi sebuah pasar SNI ini harus memenuhi beberapa syarat. Kalau boleh saya sebutkan yang fisik pertama ya, pasar harus terzonasi pedagangnya. Terzonasi. Ya, pengelompokan pedagang ini harus fix ya. Kemudian ada tempat untuk pedagang pelataran. Kalau Permendak yang baru mungkin pedagang hamparan ya istilahnya itu. Kemudian ada ruang laktasi. Ruang laktasi. Ya. Kemudian ada ruang merokok. Area merokok. Kemudian ada fasilitas disabel, Pak. Ya. Hand grip, kemudian telusuran ke atas. Kalau pasar itu punya tangga ya harus dikasih telusuran. Itu tidak hanya di fasilitas-fasilitas utama, tapi di MCK semuanya, di LOS semuanya harus memakai itu. Kemudian harus memenuhi standar-standar teknis, mempunyai APAR, mempunyai hidran, paling krusial, mempunyai pos ukur ulang, Pak.
ya. Pos ukur ulang, ya, timbangan pos ukur ulang itu krusial sekali. Kemudian ada ruang UKK, ya, kemudian peralatan keamanan, hidran, genset, sumber air yang terkendali, kemudian pengelolaan limbah yang terkontrol, pengelolaan air bersih yang terkontrol, sidang tera ulang timbangan dan lain-lain. Ini tidak hanya ngomong, tapi yang limbah ini harus dilakukan uji kesesuaian setiap 1 semester. Jadi 1 tahun 2 kali. Yang air bersih pun demikian, 1 tahun 2 kali. Sidang tera ulang dan lain-lain. Kemudian ini yang paling sulit diterapkan pada pasar-pasar yang lain. Ya. Gangway. Gangway itu jalan-jalan di antara los. Yang antara satu ke lainnya. Ini kalau yang SNI sekarang minimal jarak lebarnya 1 meter lebih. 1 meter lebih. Kurang dari 1 meter kalau mau SNI jembar ke Sike. Harus digeser dikit. Ya. Kemudian gangway yang ada di kios, kalau pasar di kiosnya itu harus bebas orang jualan, Pak. Jadi karena itu fasilitas untuk pembeli dan melintas, ya. Tapi kenyataannya di pasar yang lain dalam udah penuh, ada lagi yang nyelip-nyelip terkadang. Bukan nyelip lagi, tapi dasarannya di teras itu. Ada itu bahkan. Itu pasar yang paling nyaman, Pak. Nyaman, benar. Untuk bisa menciptakan kenyamanan benar. Belanja di pasar itu dengan standar SNI. Benar. Satu lagi Pak Nurholis, di pasar Imogiri, karena sebuah pasar ini kan sifat paling utama pelayanan sosial. Pemerintah daerah memerintahkan pasar sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah daerah harus memfasilitasi siapapun warganya yang mau berjualan di pasar. Baik. Tidak boleh ada warga atau anggota masyarakat yang mau berjualan di pasar ditolak. Mereka harus difasilitasi apapun bentuknya. Meskipun di pelataran tadi ya. Kalau tidak bisa di los karena penuh, kalau tidak bisa di kios karena sudah penuh, di pelataran. Berarti ada kios kosong atau los kosong yang khusus untuk pedagang insidental jualan itu, Pak? Jadi gini Pak Nurholis, kalau di Imogiri ini kita sediakan tempat khusus, ya. Tempat khusus. Sebuah los yang akhirnya kita menempatkan pedagang pelataran atau hamparan tadi agar mereka tidak berjualan di gangway atau di semua tempat. Benar. Kalau pasar ada tempat space sedikit aja, kadang bisa dipakai, benar. Mengganggu lalu lintas. Kita arahkan ke sana, Pak. Jadi mereka dimanusiakan bahwa biasanya pedagang pelataran itu kalau hujan bawa tenda, pasang tenda dan lain-lain. Di sana nggak ada, Pak. Jadi kita sudah disediakan fasilitasnya untuk bangunan khusus untuk mereka. Untuk yang campuran tadi. Itu sifatnya los, tapi mereka boleh isi detail. Tarifnya masih hamparan. Seperti itu, Pak. Inilah. Saya kira upaya-upaya dari pedagang maupun pengelola ini harus kita apresiasi. Benar, Pak. Tadi kan meskipun ini bukan kejuaraan ya, tapi kan saya berharap pemerintah itu bisa mengapresiasi ini. Nah, rewardnya apa? Rewardnya apa? Nah, makanya ini kan mungkin pemerintah harus menyiapkan reward untuk pasar-pasar yang memang sudah berupaya masing-masing komponen dengan kesadaran sendiri membuat pelayanan terbaik untuk pembeli, sehingga tidak ada tadi keluar dari pedagang SNI orang podo wae badhe jangan sampai ada muncul statement seperti ini. Harus diperhatikan oleh pemerintah di level-level pemerintah pasar itu. Jadi misalnya apakah mungkin SK Bupati ya, atau mungkin peraturan Bupati, misalnya pasar yang sudah SNI itu ya pedagangnya nggak usah diretribusi misalnya itu salah satu reward atau diskon atau apa rewardnya, apakah misalnya kalau udah SNI nanti ada fasilitas apa yang sebenarnya ini harus menjadi perhatian, jangan sampai nanti apa yang menjadi semangat dan upaya itu tidak ada penghargaan, meskipun ini bukan kejuaraan, tapi kan ini kan bentuk bagaimana meningkatkan pelayanan, peningkatan mutu pelayanan, dan memang jangan sampai ini nanti ditinggal, jangan sampai nanti pasar menjadi permasalahan baru. Dengan ini kan permasalahan sudah
mulai terurai dengan kesadaran masing-masing komponen baik pengelola, pedagang maupun pemerintah. Ya. Nah inilah yang harus kita pikirkan. Monggo ide-ide itu seperti apa, rewetnya mungkin Pak Harsono bisa mengatur ke pemerintah Kabupaten Bantul itu. Benar. Kalau saya boleh cerita gini Pak Nurkolis ya. Jadi riwet itu sampai sekarang di angan-angan pun belum ada ya. Oke. Kalau saya matur gini bukan apa-apa, bukan anti klimak bukan ya. Oke. Tetapi kita memang harus esensinya kita harus mulai dari kemitraan pedagang dengan pengelola Pak. Boro-boro ada ribet Pak. SNI Pasar Imogiri itu gratis Pak. Kita diundang. Itu kalau ngajukan sendiri biayanya tinggi. Oke, baik. SNI itu Pak. Yang kemarin baru saja Yang ini. kemarin kemudian audit surveillance itu. Nah, Yang keluar uang ini APSI Pak. termasuk pemerintah Ya. ini masuk permasalahan Pak. Ya. Mau ada penilaian SNI kok bayar itu kan harus permasalahan Ya. permasalahan Nah, tersendiri ini bisa Pak. Ini menjadi nanti ya. itu yang menentukan biaya dari mana? Pusat. Pak. Itu nanti gini Pak. Jadi pembayaran itu bukan bayar ini SNI. Iya. Tapi biasanya kalau mereka memerlukan pendampingan, biasanya ada pendampingan dulu Pak itu Pak. Sebelum masuk ke iya, untuk audit ya. Jadi saya matur bahwa kemitraan antara pedagang dan pengelola ini menjadi kata kunci Pak. Ya. Menjadi kata kunci karena apa? Secara dinas yang tercover hanya SPC untuk auditor. Oh. Tetapi ketika pelaksanaan di lapangan Pak, ini kalau pedagang tidak support, mereka nggak mau keluar uang Pak. Swadaya ini Pak. Iya, benar. Swadaya ngeragati. Bahkan keinginan kemarin sebelum audit surveillance Bu, ketika pleno APSI, saya taker warek. Pak, SNI mau diteruskan nggak? Terus. Biaya siap. Makanya ini loh, ini hal semacam J. ini harus jadi Bisa perhatian, nanti Pak. ya, Jangan digodok sampai bersama J. pedagang sudah berkorban, ya Iya. berkorban dalam artian dia udah misalnya kudune ngeluh buang sampah sembarangan, dia harus Benar. Ya. berkorban untuk membuat tempat sampah dan sebagainya. Tapi jangan sampai malah ada beban. Benar. Nah ini tadi Pak, mungkin nanti bisa sampaikan itu di mana? Mungkin lembaga surveinya itu yang harus dilakukan, jangan sampai kayak gini kok malah menjadi beban. Ya. Dan pedagang karena untuk bisa meningkatkan ya harusnya pemerintah murni yang harus Ya. membiayai. Nah, Yes. itu kan mungkin nanti ini menjadi suatu Ya. PR kita. Ya, Bagaimana aturnya tadi kalau Imogiri gratis itu karena kita ada rekomendasi dari ya, UGM Pak. masalah gini Pak, Ya. kita tidak hanya bicara masalah Ya. Imogiri yang Ya. sudah terjadi, tapi kan pasar-pasar Yang yang lain lainnya pengen muncul. Ya. meningkatkan kualitas Benar. kan Arab meningkatkan pelayanan aja kok malah bayar. Nah, nggih, Ini benar. kan yang harus menjadi perhatian Ya. kita bersama, jangan sampai malah perlu support. Benar, J. Nah, apa yang untuk bisa meningkatkan disupport, malah tadi pedagang wis berkorban secara Maksimal untuk mempersiapkan masuk ke SNI. persiapkannya malah Ya. kudu urunan gue persiapan SNI padahal dodolannya podo misalnya tadi Tapi mungkin ini saya coba pastikan Ini ke harus menjadi permasalahan. Ibu Besari yang mendampingi, nggih. Monggo seperti apa, Bu? Kami itu pernah penderek Gusi J. Mangku selaku ketua DPW APPSI, kami sowan ke kabupaten kota, Yap. SDIY gitu, minimal menyampaikan bahwa hasil retribusi yang ada di sebuah pasar itu tolong dikembalikan lagi dalam Untuk- bentuk operasional Oke, baik. gitu. Jadi segala sesuatunya kan dibiayai oleh pemerintah kalau Yap. seperti itu. Benar. Misalnya retribusinya dapat berapa, ya minimal itu yang dikembalikan. Untuk pemberdayaannya bukan infrastruktur ya tetap tekor kalau Tetap, ya, infrastruktur benar. ya, karena itu memang kewajiban pemerintah. Pemerintah, benar. Tapi setidaknya retribusi yang awalnya dari masyarakat 100-200 Iya. itu dalam 1 tahun berapa dikembalikan lagi sehingga masyarakat itu bisa menikmati kayak tabungannya dia dikembalikan lagi dalam bentuk program. Ya, dalam bentuk program Itu kerja, seperti itu. pemberdayaan apapun Betul, itu tadi. ya. Jadi memang saya sangat berharap di beberapa pasar yang sepertinya sudah siap, karena ya saya lihat siapnya itu siap APSI-nya gitu. APSI-nya sudah siap, monggo gayung bersambut dari pengelola, dari pemerintah untuk bisa mendukung ini. Memang yang disampaikan Pak Arsono tadi benar, SNI itu ada 2, ada permintaan dari pemerintah daerah Ada yang itu, dari ada yang kalau dari yang kemarin pertama itu kita ditawari gitu, bisa Karena- nggak, mau nggak, nah udah jalan gitu, akhirnya seperti itu. Jadi SNI itu kalau dibilang berat ya berat, kalau
ketika kita sudah niat, ya insya Allah ya seperti itu ceritanya. Benar. Jadi memang seharusnya pasar itu ya seperti itu, ya. Ketika di MCK-nya seperti apa, ketika melakukan pelayanan seperti apa, Benar. semuanya ter-SOP. Jadi siapapun lurahnya, Yap. siapapun careknya, itu berjalannya seperti itu. Jadi bukan anti kelima kayak tadi Pak Harsono juga Bukan. sudah Yeah. mengkonfirmasi. Jadi ini adalah kalau bisa sudah ningkat mutu, pertahankan maintenance, terus berkembang Ya, lebih betul. baik lagi makatan Pak Nurholis. Ya. Nah Betul. inilah kalau dari Ibu Besari yang sering ke lapangan dan juga melihat keadaan pasar di Jogja saat ini, sebenarnya untuk mencapai target SNI apa sebenarnya upaya yang dibutuhkan atau yang memang seharusnya semua pasar itu menerapkan? Ya, kalau saya beberapa pasar besar yang istilahnya sudah saya incer, Ya, ini sudah bisa SNI kemana-mana gitu gitu ya, harus. itu tinggal kemauan. Oh, oke. Tinggal kemauan bagaimana nge-match-kan antara keinginan pedagang ini dengan pemerintah. Jadi dua-duanya bisa jumbo gitu ya. Nah, sebetulnya akhir dari semua ini yang saya sampaikan, bagaimana caranya supaya pasar itu tidak hilang kumandangi. Jadi tetap ada Jangan dalam sampai hilang segala image-nya, sisi. image pasar gitu ya. Terutama tetap gemerenggeng gitu loh. Ya, Walaupun sekarang ya mak-mak penjual juga sudah main HP saja. Pagi-pagi saya ke pasar, "Mbok lagi opo niki kayak kalih putu kula." Jadi mereka jajaran gini jarang-jarang ngomong juga karena Benar. sudah pada HP semua lah. Mungkin terkait dengan ya aplikasi yang memang sekarang sudah waktunya dibutuhkan. Benar. Ya, Mbak-mbak juga nggak menutup kemungkinan dia jualan kacang godok hari ini lakunya tidak banyak lah. Sopo sing butuh kacang godok minimal di grupnya RT atau grup RT, apalah benar. pada datang kan gitu. Benar, Ya betul. memang menjadi sebuah tuntutan ketika sekarang ini orang lebih banyak berdiam di rumah, sementara penjualnya juga kalau tidak tahu IT ya sudah akan begitu saja. Stuck di satu titik itu iya, ya. itu seperti itu. Saya lihat juga kadang-kadang geli teman-teman pedagang itu, "Bu, saya masih ada bakso blending itu, ya udah bawa sini. Bu, saya ininya masih, ya udah bawa sini," gitu. Kadang-kadang seperti itu, tapi kemajuan saya hargai. Benar. Dia mau berusaha untuk tetap menjual apa yang dia punya kan gitu. Nah, mudah-mudahan di tempat yang lain seperti itu, walaupun ya jauh dari itu semua. Sekali lagi saya pingin pedagang ini tetap survive dalam keadaan apapun, sehingga itu tadi pasar tidak hilang kumandangi, tetap ada selama masyarakat ini ada. Ya, luar biasa Tidak apa. sekali. Matur nuwun sangat Ibu Besari, Pak Harsono dan juga Pak Nurholis. Kita sebentar lagi ini tinggal menghitung menit-menit terakhir sebelum kita pamit, itu nggak kerasa hampir 1 jam ya. Tapi sebelumnya saya ingin ke Pak Harsono lagi gitu Bapak. Upaya apa lagi nih Pak setelah mendapatkan sertifikasi SNI yang didapatkan oleh Pasar Imogiri, ke depannya apalagi yang akan diberikan dan juga disuguhkan untuk para pedagang agar terus meningkatkan mutu mereka seperti itu. Baik, terima kasih. Kalau rencananya banyak sekali Pak. Oke. Nah, Tetap kita harus ada aplikasi-aplikasi yang bisa diterapkan paling tepat untuk pedagang sebuah pasar rakyat. Ya. Terutama saat target tadi di depan bahwa sesuai dengan tuntutan zaman. Ya. Kalau harus sudah masuk aplikasi, kenapa kita tidak? Jadi kita dorong ke sana. Pembayaran non tunai juga sudah kita siapkan. Kita juga sudah bekerja sama dengan lembaga-lembaga perbankan bahwa kalau mohon maaf saya nyebut sudah ada QRIS, tinggal Baik, nempel QRIS. scanner aja, bayarnya Scan, lewat online, nggak usah ini lagi. Tetapi memang itu dalam arti mendukung kemajuan zaman, tetapi tidak serta merta kita menghilangkan tingkat keberadaan pasar itu yang penuh dengan sosialita, kearifan lokalnya. kearifan lokal, ya, tempat orang berekreasi. Benar. Jangan lupa, sebuah pasar rakyat juga tempat rekreasi. Benar. Itu Pak yang boleh kami sampaikan, dan terima kasih. Matur nuwun sangat, nanti masih ada Pak nanti. Oh Tapi iya. terakhir tunggu dulu Pak. Ya, ke Ibu nih, Bu, berbicara tentang tadi ya, saya tuh sebenarnya cukup tertarik, Pak Nurholis juga sudah menggarisbawahi tentang mindset kalau alah SNI jut ngopo gitu loh Bu. Itu sebenarnya didapatkan di hampir semua pasar di Jogja atau ada apa Bu? Iya, kalau saya amati, Oke. jadi SNI itu ketika tahun pertama di SNI, kemudian memenuhi kualitas SNI gitu, walaupun setiap tahun itu kan harus dikaji ulang, masih bisa Setiap SNI 3 tidak kan tahun gitu. ya. Nah, masyarakat itu lama kelamaan itu akan merasakan manfaatnya sendiri ketika kemudian banyak orang datang ke situ. Oke. Orang datang ke situ banyak sekali, Pak Arson, ini mungkin seminggu berapa kali dari luar daerah. Nah, harapan kami ketika
banyak tamu berkunjung itu tidak 1-2, kadang 1 bis gitu ya. Mereka kan otomatis berbelanja di Ya, situ. tadi rekreasi gitu, bisa jadi ya. salah satu tempat. Dalam setiap ada tamu kita sampaikan di pasar ini tersedia ini. Kemudian seperti itu, dan Pak Arsono ini juga saya lihat aktif juga untuk mengupload semua apa yang ada di pasar sehingga orang penasaran seperti apa. Ya kadang-kadang kita aja tertarik itu kan karena ada teman hari ini pagi ini saya sarapan di soto itu guys misalnya gitu, oh soto ini kok kayaknya enak gambarnya kan gitu. Nah, kita buktikan ke sana, kadang-kadang kan seperti itu. Dan saya juga senang ketika tuntutan dari SNI misalnya pedagang itu harus bisa menjadi reporter. Ya mbok-mbok itu jadi reporter, harga telur hari ini sekian gitu ya. Itu dari tadi pelatihan dari MMTC ternyata juga sampai hari ini masih kerja sama RRI Pro 2 FM. RRI Pro 2 FM. Laporan bahan pokok. Itu dari pedagang langsung yang melaporkan. Iya, dari langsung. pedagang. Keren Pak. Pinter. Ternyata. Itu Wah, langsung mantap. interaksi langsung per by phone langsung Pak. Ya. Wah, ini lama-lama Nah, saya RRI kegeser sama punya- pedagang nih kalau bisa reporter Pak. RRI punya agen Pak. Ada 5 agen di pasar 5 yang agen. yang mereka Melaporkan mereka. Ya, melaporkan live itu. Dan Setiap hari. Waduh, nah ini nih. Iya. Wah, saya Setiap baru tahu hari. loh ini. Ternyata bisa sampai seperti itu Pro dan 2 FM jam 10 jam sekarang. 10 itu ada laporan seperti Nah, daily dari pasar daily Imogiri. Cuma news-nya. dari ya. pasar Imogiri. Gara-gara itu Oke. RRI Yogyakarta Oke. dapat juara 1 di Jakarta apa Karena program dari- ini Iya. yang melibatkan pedagang di pasar. Iya. Wah, keren sekali. Dan sebelum mereka bisa melaporkan seperti itu juga ada pelatihan atau Ada, pemberdayaan ada. tadi ya, Pak ya. Iya, ada. Wah, semoga jangan sampai kalau bagus-bagus saya agak deg-degan nih Pak kalau sampai geser Tergeser nanti ya. reporter loh Pak. Ya. Sekarang Nek, panjenengan dadi host neng sana Wah, ketoknya bisa. ora levelnya. kalau Maksud udah saya- yang bagus Pak. Harus lebih tinggi. Boleh. Maksudnya masih harus belajar lagi. Iya. Pedagang. Nah, itu Masih harus belajar lagi. dekat loh Pak saya ke sana. Wah, jangan sampai saya di samping. Di sana nanti Pak, bahaya terintimidasi saya nanti kalau ke sana. Oke. Baiklah, ini menarik loh Pak Nur. Nah, ini juga menyikapi tentang tadi Pak Nur pertama kali mengatakan tentang teknologi. Dan akhirnya memang alhamdulillah di pasar Imogiri ini sudah berdamai Pak dengan teknologi. Mereka juga sudah sangat akrab dengan QR scan dan lain sebagainya. Bapak mungkin akan menambahkan kembali tentang hal tersebut. Ye. Jadi intinya gitu Mas, bagaimana sarana prasarana pasar dan segala fasilitas yang ada dalam yang dinilai dalam SNI ini SNI tadi. tujuan utama adalah bagaimana meningkatkan pendapatan pedagang. Iya. Harus itu ya jadi Nah, kita tarik harus lah. harus titik apa garis merahnya, benang merahnya harus itu. Nah, bagaimana ini bisa menjadi pendapatan lebih dari pedagang ini yang harus menjadi kita katakan berbagai macam. Nah, sebenarnya di pasar Imogiri dengan sudah mendapatkan SNI ini kan pedagang itu sekarang sudah mulai berinovasi. Benar. Nah, dengan mungkin mengembangkan sistem penjualannya dan sebagainya kan akan menambahkan pendapatan dari itu. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah sekarang bagaimana kita akan mencoba pasar-pasar tradisional ini tadi bisa menjadi tempat rekreasi tadi. Iya, menarik Karena sekali. kalau anak muda sekarang kalau rekreasi kan ke mall. Iya. Mall itu kan pasar Pasar modern. modern, Ya. iya. Nah, sekarang bagaimana itu mau kita alihkan ke sana. Nah, sekarang itu sudah mulai Mas, bergeser. Sekarang jajan pasar ini kan menjadi tren. Iya. Teman-teman saya dari Jakarta dan sebagainya itu kalau ke Jogja mereka cari-cari saya golek cenil yang dia. Mereka akan menuju ke pasar-pasar sampai Nah, itu blusukan. harus kita awal. Iya. Kita kan kalau ngarahkan yo golek lupes cenil sing gone resik kepenak kan gitu. Iya. Masa mereka juga mungkin kebiasaan di mall itu temennya bersih, Iya, berasih, tapi kan terjaga ini bersih. harus coba kita arahkan ke sana. Itu dalam rangka menempatkan pendapatan dari pedagang itu. Nah, ini titik garis merah, benang merahnya harus di situ. Jangan sampai hanya mengejar fasilitas wahnya, tapi Benar. ternyata pedagang penghasilnya juga tidak meningkat. Benar, Nah, itu yang harus selalu kita upayakan. Nah, itulah saya rasa peran pemerintah sangat penting dalam rangka memberikan sarana dan mungkin hal-hal lain non yang bersifat keuntungan secara material, Pak. Keuntungan itu kan bisa keuntungan material maupun non material. Yap. Pelatihan, kemudian jaringan itu kan juga keuntungan, bukan Keuntungan, harus. Nah, itulah yang
harus selalu kita ingatkan dan pada diupayakan pengelola pasar selalu. maupun pemerintah daerah dalam rangka Baik. meningkatkan pendapatan dari pedagang tersebut. Matur nuwun sangat Pak Nurholis. Dan kini tiba saatnya kita ke closing statement dari masing-masing narasumber. Yang pertama saya akan persilahkan ke Bapak Nurholis Suharman SIP MSI Komisi B DPRD DIY. Semoga Bapak bisa ke kamera untuk menyampaikan closing statement-nya. Baik, jadi warga masyarakat di Yogyakarta ini sekarang pasar tradisional sudah berubah image seperti saya sampaikan. Kita sudah barak memberikan fasilitas, pasar itu sekarang sudah nyaman, sudah enak, jual belinya juga sudah komoditasnya juga sudah terjamin kualitasnya. Monggo sekarang kita coba kunjungi pasar tradisional daerah rangka kita mencari kebutuhan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian yang ada di Yogyakarta ini. Matur nuwun sangat Pak Nurholis Suharman SIP MSI Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta untuk pesannya. Semoga semakin guyup, semakin meningkat dan tingkat kesadaran warga untuk ke pasar itu semakin naik lagi nggih Pak nggih. Selanjutnya semoga Ibu Besari Setiawati SEMPA Wakil APPSI DIY Ketua Bidang Pemberdayaan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Semoga Ibu Besari. Saya berpesan pada saudara-saudara saya seluruh pedagang pasar se-Daerah Istimewa Yogyakarta tetap semangat, tetap jaga kerukunan, kekompakan agar pasar tidak hilang kumandangi, dan jangan lupa keberhasilan keluarga panjenengan berasal dari pasar. Tetap semangat. Matur nuwun sangat Ibu Besari Setiawati. Selanjutnya Bapak Suharsono Lurah Pasar Imogiri. Sumangga Bapak. Terima kasih. Dari sudut pandang pasar, bukan masalah sudah ber-SNI atau tidak ber-SNI atau belum ber-SNI, tanggung jawab kita bersama untuk tetap ngurip-urip pasar rakyat agar pasar rakyat ini tetap menjadi primadona bagi minimal masyarakat sekitar dan dapat mendukung perekonomian masyarakat di wilayah itu. Tetapi dengan adanya pelaksanaan SNI lebih menjamin bahwa pasar rakyat itu benar-benar layak untuk dikunjungi. Benar. Sehat selalu dan tetap semangat. Matur nuwun sangat Bapak Suharsono, Ibu Besari dan juga Bapak Nurholis. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini di Rose-In Hotel. Semoga segala upaya yang diupayakan dan juga harapan ini bisa dijawab oleh Allah dan juga dilancarkan segalanya. Amin. Dan selalu diberikan kesehatan setiap saat di tengah pandemi ini. Matur nuwun sangat. Sekali lagi kami ucapkan untuk Bapak Nurholis Suharman SIP MSI Komisi B DPRD DIY, Bapak Suharsono Lurah Pasar Imogiri dan Ibu Besari Setiawati SEMPA Wakil APPSI DIY Ketua Bidang Pemberdayaan. Matur nuwun sangat. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Dan juga pasti terima kasih untuk seluruh pemirsa yang telah menyaksikan rangkaian acara podcast di Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, SNI bukanlah tujuan akhir dari pembangunan pasar. SNI adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pasar, termasuk dari bagaimana menangani, bagaimana memberdayakan, soft skill-nya ditingkatkan para pedagang. Karena dengan seperti ini apa yang sudah dikatakan dan juga disampaikan oleh narasumber, perekonomian akan meningkat. Ruhnya tetap terjaga, kearifan lokal juga akan terus terjaga sampai kapanpun. Saya Bara Zulfa, pamit undur diri. Terima kasih untuk Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta dan Rose-In Hotel. Sampai jumpa dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.